Media Ulama TV. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Ya khayra mauludin bimakkah qad ata, ya khayra mauludin bimakkah qad ata, dallat li aibatihi jami'u khusumihi, dallat li aibatihi jami'u khusumihi. Tunjuk. Makanya sekali lagi jangan jauh dari ulama, apalagi para habaib. Jangan jauh dari para habaib. Ada orang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, mazhab syafi'i, akidah asy'ari, maturidi, tapi benci kepada habaib. Pendusta itu orang, saudara-saudara. Banyak saya perhatikan orang sekarang ngaku NU, saya NU. NU benci habaib, bukan NU itu, saudara-saudara. Betul. NU dan habaib tidak akan pernah bisa dipisahkan, betul. Jadi sekali lagi, kalau ada orang ngaku NU, ngaku saya ahlus sunnah wal jamaah, mazhab syafi'i, akidah asy'ari, maturidi, tapi benci kepada habaib, palsu, bohong, pendusta, pembohong, gitu saudara-saudara. Saudara-saudara, Rasulullah sudah bilang, hum itrati khuliqu min tinati fawailul. Ingat kata Rasulullah, fawailul, fawailul lil mukadzibina bi fadlihim, man habbahum habbahullah, man abghadahum abghadahullah. Mereka keluargaku, mereka para habaib keluargaku, anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku, maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Barang siapa yang mencintai mereka akan dicintai oleh Allah, dan barang siapa yang membenci mereka maka akan dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man mata wa bughdi ala ali Muhammad, barang siapa yang mati dalam keadaan membenci anak cucu Rasulullah, hasyarahullah yaumal qiyamah yahudiyan. Di akhirat Allah bangkitkan dia menjadi golongan orang-orang Yahudi, saudara-saudara. Kila insama wa shalla, qala insama wa shalla. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, kata Rasulullah, insama wa shalla, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, mati dalam keadaan membenci anak cucu Rasulullah, di akhirat Allah bangkitkan dia menjadi orang-orang Yahudi. Jangan jauh dari para habaib. Rasulullah bilang, an-nujum amanu li ahli sama wa ahli baiti amanu li ahli al-ard. Bintang-bintang adalah pengaman bagi penduduk bumi, penduduk langit. Bintang-bintang adalah keamanan bagi para penduduk langit. Sedangkan keluargaku, anak cucuku, mereka adalah pengaman, keamanan bagi para penduduk bumi. Cintai beliau-beliau, saudara-saudara, para habaib, para kiai, para ulama, orang-orang soleh. Rasulullah bilang, kun aliman, jadilah engkau semua orang alim, jadilah engkau orang yang berilmu. Habib, saya nggak bisa jadi ulama. Habib, saya nggak bisa jadi orang berilmu. Nggak bisa jadi orang berilmu. Kun muta'alliman, jadilah santri, jadilah penuntut ilmu, masuk pondok-pondok pesantren, masuk madrasah-madrasah diniyah. Habib, saya nggak bisa jadi santri, saya nggak bisa jadi penuntut ilmu, nggak bisa jadi santri. Kun mustami'an, jadilah pendengar ilmu, duduk di majelis-majelis seperti ini, dengarkan ilmu para ulama, nasihat para ulama, hikmah-hikmah para ulama, para ustadz, para kiai. Habib, saya nggak punya waktu, nggak bisa juga. Pilihan terakhir, kun muhibban, jadilah pecinta, pecinta para ulama, pecinta orang-orang soleh, pecinta para habaib, pecinta para kiai, pecinta para ustadz, pecinta orang-orang yang berilmu, pecinta ilmu. Itu pilihan terakhir, saudara-saudara. Wala takun khamisan, jangan engkau jadi golongan yang kelima. Siapa golongan yang kelima? Ulama bukan, ustadz bukan, kiai bukan, santri bukan, pendengar ilmu bukan, pecinta ulama bukan, pecinta ilmu bukan, bangsat iya, goblok iya, bodoh iya, biadab iya, ahli maksiat iya.
malah jadi pembenci ulama, pembenci ustadz, pembenci kiai, pembenci habaib, pembenci ilmu. Ini adalah al-anun nas, manusia yang paling laknat, manusia yang paling bejat, manusia yang paling biadab. Al-khinzir wal kalab asyrafu minhu wa akramu minhu wa abyadu minhu. Anjing, babi lebih mulia daripada dia, lebih utama daripada dia, dan lebih putih daripada dia. Al-khinzir wal kalab awwaluhu turab wa akhiruhu turab. Anjing, babi awalnya tanah, kembali kepada tanah. Sedangkan orang yang membenci ulama, membenci para kiai, membenci para habaib, awwaluhu turab wa akhiruhul hisab wan nar wal azab. Kalau anjing, kalau babi awalnya tanah, kembali kepada tanah. Apakah nanti Allah tanya, anjing, babi, sudahkah kamu menuntut ilmu? Allah tanya gitu nggak? Anjing, babi, kenapa kamu benci ulama? Kenapa kamu nggak sholat? Kenapa kamu melacur? Kenapa kamu berzina? Kenapa kamu mabuk? Allah tidak tanya begitu kepada anjing. Allah tidak tanya begitu kepada para babi. Akan tetapi kepada orang yang membenci ulama, mereka akan diberi pertanyaan satu persatu, dihisab. Mereka akan Allah bangkitkan, kemudian di padang mahsyar, yaumul mizan, yaumul hisab, sehingga Allah azab, Allah masukkan ke dalam nerakanya. Oleh karenanya jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari orang-orang soleh. Khususnya di sini banyak para santri-santri, khususnya santri-santri salafi. Kenapa saya membahas santri-santri salaf? Karena saya dulu adalah santri salaf. Saya mondok selama 18 tahun, saudara-saudara. Nah, kalian para santri-santri salafi, kalian para santri-santri salaf, kalian adalah benteng daripada ahlus sunnah wal jamaah. Santri-santri salaf benteng ahlus sunnah wal jamaah, benteng aswajah, benteng syafi'i, benteng akidah asy'ari maturidi. Santri-santri salaf benteng NKRI, benteng merah putih. Para santri-santri salaf adalah benteng bangsa, benteng negara, benteng bagi rakyat Indonesia. Maka hendaklah kalian para santri-santri salaf menjadi santri-santri yang bermental baja. Kalau ada orang ngaku santri salaf tapi mentalnya mental tempe, atau mentalnya mental kerupuk, tahu mental kerupuk, kena air melempem dia, itu santri salaf bohong, santri salaf dusta. Itu dia gak pantas jadi santri salaf. Namanya santri salaf mentalnya harus mental baja, betul? Mentalnya harus mental baja. Jadi santri itu harus berani, jangan penakut, jangan cemen. Lihat dulu saudara-saudara, dulu belum ada tentara, belum ada polisi, belum ada presiden, belum ada kantor-kantor gubernur, istana, belum ada Indonesia, belum ada merah putih. Yang ada pondok-pondok pesantren, masjid-masjid, surau-surau, musola-musola, para ustadz, para kiai, para santri-santri salaf. Waktu itu belum ada presiden, tentara, polisi, belum ada. Yang ada para santri-santri, santri-santri zaman dulu. Siang mereka pegang pulpen, siang mereka ngafalin alfiyah, mereka apa, malam mereka pegang alfiyah, mereka pegang zubat, mereka hifdzul mutun, mereka murojaah, mereka mutolaah. Malam mereka pegang pulpen. Santri-santri zaman dulu malam pegang pulpen, malam berlinangan air mata. Siang mereka pegang pedang, berlinangan darah untuk memerdekakan bangsa dan negara Indonesia, saudara. Oleh karenanya bangsa negara Indonesia memiliki utang yang besar kepada para santri, betul? Makanya saya sampaikan, kalian para pejabat, kalian para pemerintah, jangan pernah macam-macam dengan kami para santri, khususnya para santri-santri salafi. Jangan kalian ajarkan kepada kami tentang nasionalisme, jangan kalian ajarkan kepada kami tentang cinta tanah air. Karena kami dari baru lahir, dari kami mondok di pondok-pondok pesantren, guru-guru kami, para ustadz kami, para kiai kami, para habaib kami telah menanamkan dalam hati kami hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Sehingga kami para santri-santri salaf, andaikan ada negara-negara asing atau para pengkhianat bangsa atau para perusak-perusak negara yang ingin mengobok-obok Indonesia, yang ingin merusak Indonesia, yang ingin merampas kedaulatan Indonesia, demi Allah, kami para santri-santri salaf yang tidak pernah lepas dari sarung, kami akan berada di barisan paling depan, rela hancur, rela binasa demi bangsa dan rakyat Indonesia.
Saya tanya semua santri-santri salaf yang ada di sini, siap hancur di Indonesia? Siap binasa di Indonesia? Siap mati di merah putih? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara, saya bukan ulama. Sampai detik ini saya masih menganggap diri saya sebagai seorang santri. Saya keluar masuk penjara 2009, saya di penjara 2009, 10, 2012, 2018 saya masuk, 2020 saya masuk lagi, baru bebas 2 hari, baru bebas 2 hari saya masuk penjara lagi, dibawa ke Nusa Kambangan. Saudara-saudara, tangan saya diborgol, perut saya diborgol, kaki saya diborgol. Ketika itu ada seorang polisi penjara yang dimana ketika dia memborgol saya, dia minta maaf, Habib saya minta maaf Habib, saya takut kualat Habib. Saya bilang, pernahkah kalian mendengar ayat innama yuridullahu liyudhibankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira? Pernah Habib? Pernahkah kalian mendengar ayat qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba? Pernah Habib? Ketahuilah, orang yang ada di hadapan ente, yang ente borgol tangannya, perutnya, kakinya, ana adalah ahlul bait dalam ayat tersebut, ana adalah al-qurba dalam ayat tersebut. Kami adalah ahlul bait yang dimana wajib bagi kalian sebagai umat Nabi Muhammad untuk membaca sholawat dalam setiap sholat kalian kepada kami. Engkau mengaku sebagai umat kakek kami, tetapi engkau memenjarakan, bahkan memborgol orang yang menjadi cucu daripada Nabi kalian. Nangis itu orang, saudara. Saya bebas 2021, baru 1 bulan bebas udah masuk lagi ditahan. Nah saudara-saudara, pertanyaan saya masuk penjara lagi, apakah seorang penjahat besar? Apakah seorang bandar narkoba? Apakah saya seorang perampok? Apakah saya seorang pencuri? Apakah saya seorang yang telah menjual aset negara? Apakah saya koruptor? Saudara-saudara, kenapa saya ditahan lagi padahal baru bebas 2 hari, bahkan dibawa ke Nusa Kambangan? Karena ceramah saya dianggap ceramah provokasi. Ceramah saya dianggap ceramah provokasi. Ceramah saya dianggap meresahkan masyarakat. Pertanyaannya, seperti apa ceramah saya itu? Mau tahu apa isi ceramah saya? Saya bebas siang, habis maghribnya saya ceramah. Ketika itu lagi ketat-ketatnya, lagi awal-awalnya corona, awal-awalnya pandemi, awal-awalnya COVID-19, semua masyarakat diperlakukan PSBB. Nah ketika itu saya ceramah, saya udah tahu kalau saya ceramah bahas ini pasti nanti saya bakal masuk penjara, tapi saya ambil risiko tersebut, tetap saya bahas ketika itu. Apa pembahasan dan isi ceramah saya? Saya berkata, wahai presiden, wahai pejabat, wahai aparat, wahai pemerintah, rakyat kalian kurung dalam rumah, masyarakat kalian kurung dalam rumah, tapi tidak kalian beri makan, tidak kalian berikan nafkah kebutuhan mereka. Wahai pejabat, wahai aparat, wahai pemerintah, mal-mal milik asing kalian tetap buka, akan tetapi warung-warung, toko-toko kecil milik pribumi, kenapa kalian paksa untuk tutup? Wahai pemerintah, wahai pejabat, wahai aparat, berapa banyak pemuda-pemudi Indonesia, berapa banyak masyarakat rakyat Indonesia yang pengangguran, yang tidak punya kerjaan, tetapi tenaga kerja di masa pandemi ini terus kalian kirim dari asing. Saya tanya, ceramah saya tersebut siapa yang saya bela? Rakyat atau saya membela diri saya? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang menderita, rakyat yang tidak punya, rakyat yang kelaparan, rakyat yang kesusahan. Saudara-saudara, saudara-saudara, saya bersumpah demi Allah, untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat, jangankan hanya di penjara, jangankan diborgol tangan, perut atau kaki saya, demi bangsa, demi rakyat Indonesia, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah, harganya tak tumpah. Saudara-saudara,